dan Sultan. Saya kira itu ya. Lanjut. Gubernur nanti ujung-ujungnya memikirkan pemodal sama halnya dengan anggota dewan. Intinya kawan-kawan yang dirahmati Allah, saya tahu di sini banyak santri, banyak akademis. Maka kembalikan tadi kepada al-mukhafadatu ala qadimi. Berdirinya bangsa itu sudah benar. Al-akhdu bil jadidil aslah. Namun karena 79 tahun Qadimi Soleh, Raja dan Sultan ini disingkirkan, maka kembalikan fungsinya Raja dan Sultan. Bukan ingin menggeser kursi gubernur, tidak. Tapi jalin harmonisasi. Layaknya posisikan sebagai penasehat. Karena Raja itu punya hak. Raja masih berkuasa. Ya, contohnya Sultan Siak. Semua Raja dan Sultan merasa dikebiri. Bayangkan kalau Raja dan Sultan semuanya bergerak. Bukankah itu malah jadi malapetaka buat Indonesia? Coba kawan-kawan renungkan. Raja dan Sultan bergerak bersuara memisahkan diri atau membangun harmonisasi. Dan tidak ada pihak yang dirugikan. Yang dirugikan adalah oknum pejabat yang menyelewengkan tanah-tanah perizinan-perizinan. Pemerintahan presiden nggak dirugikan, insya Allah. Indonesia tidak dirugikan. Dalam hal ini yang sedang kami perjuangkan, kalau adalah pihak yang dirugikan, maka dua orang saya katakan. Bukan presiden. Bukan sistem kita, bukan. Yang akan dirugikan ketika terbentuknya harmonisasi itu dua golongan. Satu, para oknum pejabat yang sewenang-wenang memberikan izin lahan. Yang kedua, oligarki. Jadi yang hari ini menentang diskusi kami adalah mereka budak-budak oligarki. Mana kecintaan kalian kepada tanah air ini? Tidak ada, kami tidak ingin menghalangi pemerintahan. Tidak, yang akan dirugikan dua golongan. Oligarki dan oknum pejabat yang menjual tanda tangannya. Saya kira itu, ya. Pahami itu. Benarkah yang mulia demikian? Benar sekali, yang nakal ya, pejabat yang nakal. Saya merokok nih, minta maaf. Dari tadi nggak merokok, jadi saya merokok. Ini ngomong-ngomong masih sanggupkah yang mulia untuk diskusi atau untuk lain waktu? Karena ini sudah 1 jam ini, tak berasa ini ngobrol dengan yang mulia ini. Iya, jadi kalau konten atau kita bikin live itu, kalau lebih daripada 1 jam itu orang akan bosan. Mungkin ini malam minggu ya, kita sambung ya. Sesi kedua. Kita sambung ke sesi kedua. Jadi kebetulan closing saja yang mulia lah, karena ini sudah 1 jam. Barangkali ada pesan terakhir, harapan kepada pemerintahan atau apalah, silakan yang mulia. Baik. Jadi ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, saya selaku waris dari Kesultanan Siak, merupakan kesultanan ya. Waktu bisa berdiri ini kita sebagai penasihat NKRI, bayangkan. Jadi jasa kita ya, tolonglah ya, diperhatikan keluarga Kesultanan Siak ini, anak cucunya, masa diabaikan. Jadi suatu pelecehan menurut saya. Orang dia yang punya aset yang terbesar menyumbangkan ke Republik justru tidak dapat apa-apa. Ini kan suatu kejahatan. Jadi kalau kita maulah ya, bukan saya bilang apa-apa, nyawa Republik ini letaknya di tangan kita. Jangan sampai kita ini murka ya. Saya selaku sultan ya, yang saya perhatikan nasib rakyat saya, nasib keluarga saya. Nah, kami ini ibarat mati di lumbung padi, kan lucu. Sementara harus mati di mana tempat kita ini banyak makanan. Nah, ini tolong ya, harapan kita bekerja sama dengan pemilik wilayah dengan baik sesuai dengan awal ya berdirinya Republik ini, itu saling bekerja sama ya dengan suatu yang namanya musyawarah. Ini tidak dilakukan musyawarah tadi ini. Mandai-mandai, kalau kami bilang mandai-mandai. Hak orang dipindah tangankan, udah suatu perampokan, kejahatan ya. Jadi harapan saya, kembalilah ke pangkal jalan. Kalau kita sesat, kembali ke pangkal jalan. Jadi segala sesuatu itu kalau udah kita ke pangkal jalan itu, kita akan menemukan jalan yang sebenarnya. Demikian ya harapan yang bisa saya sampaikan. Mungkin sesi kedua kita bisa sambung lagi, karena malam minggu ini anak dan istri saya ini nak ajak jalan. Jadi terima kasih jalan, ya. Tak apa-apa, saya bersedia siap memberikan masukan-masukan. Tidak ada niat kita untuk memisahkan dari Republik ini. Wajar kita selaku orang tua ya menyampaikan unek-unek kemarahan kepada anaknya, itu wajar ya. Suatu hal yang justru menurut saya orang tua yang bijak, yang pintar lah, yang sayang lah, bahasa apanya, yang sayang lah kepada Republik ini. Makanya kami bersuara menasihati pemerintah. Karena mereka ini banyak yang tidak beradab, lupa adab, sekolah tinggi-tinggi tapi tak punya adab. Demikian Mas. Terima kasih sebelumnya yang mulia.
atas waktunya dan atas sama-sama Mas. Ya, saya akhiri ya. Ini sebelum penutupan Yang Mulia ada puisi dari Yang Mulia Sultan Kasepuhan Cirebon. Kita dengarkan bersama-sama. Ternyata salah puter. Jadi sebelum barangkali Yang Mulia mau istirahat dulu, silakan Yang Mulia. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya tegaskan sebelum closing ini bahwa apa yang sedang kami upayakan ini tidak dalam rangka ingin memisahkan diri dari NKRI. Jadi apa yang kami upayakan hanya untuk menuju harmonisasi antara penguasa, pemerintahan dengan para raja dan para sultan, dan itu sudah sebagaimana mestinya. Jadi sekali lagi tidak ada makar di sini atau ingin memisahkan diri. Hanya saja kenapa lalu kemudian suara ini kami suarakan di media sosial, karena terlalu banyak ketidakadilan yang dirasakan oleh para raja dan sultan.